Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, adapun sesi kali ini berkaitan dengan kaji diri. Ini kajian yang diminati banyak orang, ya, mengkaji diri kita, ya, yang paling digemari oleh banyak orang sehingga mereka membuat tema-tema kaji diri, ya, kembali mengenal siapa sebenarnya kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita ada di sini, di dunia ini, dan kemana kita akan kelak berjalan. Ini adalah kajian-kajian yang sebenarnya dalam bab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatkan saja, kata Allah, ingatkanlah, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Mungkin tidak banyak kita di sini menambahkan ilmu-ilmu, karena semuanya adalah perkara-perkara yang telah kita ketahui. Tapi hendaklah kita jadikan materi ini sebagai yakni sarana untuk kembali mengenal untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenal manusia. Saya akan berupaya membuat kajian kita ini kajian yang sifatnya adalah yakni dengan metode diskusi supaya lebih semarak insyaallah tabaraka taala. Antum boleh menjawab jika saya tanya, ya. Sekarang lihat judul bersama-sama, di situ mengenal manusia. Kalaulah saya boleh bertanya, apa itu manusia? Silahkan antum jawab. Silahkan. Semua jawabannya benar insyaallah. Nah, Pak Iqbal, masya Allah. Apa itu manusia, Pak Iqbal? Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan sebenarnya untuk mengabdi, gitu. Mungkin itu. Thayyib. Jadi itu tujuan diciptakan manusia. Apa itu manusia? Manusia ya berbentuk fisik ya seperti kita yang adanya sekarang ini. Mumtaz. Manusia, kita ini semua manusia, Ustaz. Nah, inilah kita manusia. Thayyib. Menurut antum depan, beliau dulu sebentar akhi ya. Manusia adalah makhluk sempurna ciptaan Allah. Masya Allah, makhluk sempurna ciptaan Allah. Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya, ini menunjukkan manusia adalah makhluk sempurna ciptaan Allah. Pertanyaannya, apakah ada makhluk yang tidak sempurna Allah ciptakan? Antum kembali. Apakah ada makhluk yang tidak sempurna Allah ciptakan? Beri kembali mikrofon kepada beliau. Ada. Ya, mungkin kalau dibilang kenapa seluruh makhluk bukan berwujud menyembah manusia, Allah memerintahkan seluruh malaikat termasuk iblis untuk tunduk kepada Adam. Berarti sebelumnya ada makhluk-makhluk lain ciptaan Allah, tapi manusia diciptakan Allah sesempurna yang makhluk itu sudah Allah ciptakan. Karena Allah memberi rahmat, akal dan pikiran manusia untuk berpikir. Jadi lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang sudah Allah ciptakan. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Pertanyaannya, bukankah jin juga diberikan akal dan pikiran? Bukankah malaikat juga diberikan Allah akal pikiran? Apa yang membuat manusia lebih istimewa daripada jin dan malaikat? Karena dengan akal dan pikiran yang diciptakan Allah, manusia bisa berpikir akan kebesaran dan satu bentuk proses. Tadi mungkin kalau bisa saya hubungkan dengan yang pertama tadi, dengan materi pertama, Allah itu paling menciptakan kun fayakun, tidak melalui satu langsung jadi, tapi punya proses. Nah, dalam proses tersebut manusia ini akan bisa berpikir bahwasanya itu dengan proses tersebut bisa menambah berpikir bahwa betapa besarnya kebesaran Allah tersebut dalam menciptakan suatu hal kejadian di muka bumi ini, supaya manusia itu bisa menjadi suatu bentuk khalifah di muka bumi, gitu. Khalas. La ba'asa. Jazakallah khairan. Ikhwani rahimani ajma'in. Manusia adalah yang paling Allah utamakan dalam alam semesta ini, sehingga dari sisi jenisnya manusia itu lebih utama daripada malaikat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat agar bersujud kepada siapa? Adam.
Karena itulah Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan kami telah utamakan, muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami bawa anak Adam di daratan maupun di lautan. Ya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kami utamakan mereka dibandingkan daripada berbagai macam ciptaan kami. Jadi manusia dalam konsep agama kita adalah makhluk yang paling Allah utamakan secara jenisnya. Adapun per individu tidak. Mana lebih utama, malaikat Jibril atau kita? Siapa di sini yang mengatakan lebih utama pada Jibril? Angkat tangan. Mana lebih utama, Jibril atau kita? Kita? Durhaka antum ini. La syakka, tidak ada keraguan Jibril lebih utama daripada kita. Jibril tidak pernah berbuat maksiat, kita pagi, sore, siang dan malam buat maksiat. Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Jibril langsung mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulnya yang mulia SAW. Dari sisi jenisnya manusia lebih utama. Jenisnya, ya, dari sisi penciptaan manusia lebih utama daripada makhluk-makhluk lainnya. Tapi dari per individu tidak. Mana lebih utama, Abu Lahab atau Jibril? Jawabannya, kalau yang bilang Abu Lahab, subhanallah, tidak mungkin orang muslim mengatakan Abu Lahab. Dia manusia. Ya, Jibril malaikat, mana lebih utama? La syak, Jibril lebih utama. Subhanallah. Jadi manusia itu Allah Subhanahu wa taala lebihkan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya dari sisi apa? Penciptaannya. Allah utamakan. Subhanallah. Walaupun manusia adalah makhluk yang paling Allah muliakan, sampai-sampai Allah perintahkan agar sujud kepadanya Adam, agar sujud Adam, agar sujud malaikat kepada Adam, begitu tingginya kedudukan manusia. Tetapi tatkala dia mengetahui untuk apa dia ciptakan, tatkala dia tidak sadar siapa dia, wallahi Allah hinakan manusia sehina-hinanya. Saya tanya, mana lebih utama, manusia atau binatang ternak? Angkat tangan. Fadhal. Apabila manusia itu dia tidak mengikuti perintah Allah, maka manusia itu adalah orang yang paling hina dari binatang ternak. Mumtaz, jawabuka sahih. Ya, asal muasal penciptaan, jenis penciptaan manusia lebih utama daripada binatang ternak, bahkan lebih utama daripada malaikat jenis penciptaannya. Tapi manusia tatkala tidak tahu untuk apa dia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia lebih hina daripada binatang ternak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Kami telah tenggelamkan dalam neraka jahanam kebanyakan daripada jenis jin manusia, jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati, tapi tidak mereka gunakan untuk berfikir. Ya, Allahu Akbar. Lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak gunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tidak mereka gunakan untuk mendengar. Kata Allah di ujung ayat ini, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adall. Mereka bahkan lebih sesat. Subhanallah. Sebaik-baik yang berjalan atas muka bumi ini adalah orang-orang beriman. Sejelek-jelek orang yang berjalan di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang kufar. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Kata Allah, sesungguhnya sejelek-jelek ad-dawab yang berjalan di muka bumi ini adalah orang-orang yang summul bukmu, orang-orang yang dia peka, yang dia buta, yang tidak pernah menggunakan akalnya. Ustaz, antum katakan tidak menggunakan akal. Lihat begitu hebatnya orang-orang kafir. Mereka menciptakan pesawat, mereka menciptakan semua sarana transportasi yang berkembang.
Mereka menciptakan segala macam bentuk ilmu pengetahuan yang memudahkan manusia. Apakah antum mengatakan mereka tidak berfikir dan tidak berakal? Kita katakan dalam perkara dunia mereka ahlinya. Dalam perkara akhirat mereka lah sejahil-jahilnya manusia. Kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu zahir daripada kehidupan dunia saja. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kita, mengenal manusia. Lanjutkan akhi. Dari mana asal penciptaan manusia? Taib. Ini jawabannya ada di atas. Dari mana asal penciptaan manusia? Siapa nenek moyang kita? Adam? Bukankah kera? Ya, sebagaimana teori Darwin, makhluk itu berevolusi. Ya, didapati kerangka manusia purbakala seperti kera. Ya, maka menurut teori Darwin, nenek moyang manusia adalah kera. Ya, dan sungguh benar apa yang dikatakan Darwin. Kan Darwin berasal daripada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi sebagian mereka dikutuk Allah Subhanahu wa taala sebagai kera-kera yang hina. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada ashabus sabti, faqulna lahum kunu iradatan khasiin. Kami katakan kepada mereka, jadilah kera-kera yang hina. Dalam surah Al-Baqarah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Subhanallah. Jadi kita semua berasal daripada satu manusia. Sekian banyak kita ini ibadah Allah, saudara-saudaraku sekalian. Semua kita ini yang banyak suku-sukunya, semuanya berasal daripada satu manusia. Ya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian daripada satu jiwa. Subhanallah, banyaknya kita semua daripada satu, daripada Adam alaihi salatu wassalam. Dan Adam dari mana? Adam tercipta daripada tanah. Berkata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis beliau mengatakan, ya ma'asyaran nas, wahai sekalian manusia, ya, sesungguhnya kalian adalah berasal daripada Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Dan tidak ada keutamaan orang-orang Arab dibandingkan orang-orang Ajam kecuali dengan takwa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kita lihat, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan dialah Allah yang telah membuat segala sesuatu dengan sebaik-baik penciptaan, dan dia memulai penciptaan manusia min tin, dari tanah. Subhanallah. Jadi seluruh manusia berasal daripada Adam. Adam Allah ciptakan daripada tanah. Seluruh tanah di muka bumi ini Allah ambil, ya, dari situlah diciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Kata Allah, min tin. Ini Adam. Adakah manusia selain Adam diciptakan daripada tanah? Tidak. Ya, hanya Adam yang diciptakan daripada tanah. Kemudian adapun anak moyang yakni keturunan Adam alaihissalam, kita seluruhnya tercipta daripada sperma. Kata Allah, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian ja'ala naslahu, Allah jadikan keturunannya min sulalatin min ma'in mahin, dari sadipati air yang dari sperma manusia. Jadi di sini ada dua penciptaan. Pertama, Adam diciptakan daripada apa? Tanah. Yang kedua, anak keturunan Adam diciptakan daripada sperma. Sekarang saya mau tahu, yang bisa jawab saya beri buku nih. Apakah ada selain daripada dua unsur ini manusia diciptakan? Tanah dan tadi apa? Tanah dan sperma. Apakah ada? Silakan yang jawab. Apakah ada manusia selain daripada dua unsur yang diciptakan? Tafadhal. Putra Nabi Maryam, Ibu Maryam. Siapa? Isa. Ahsanta. Isa dari apa diciptakan? Dari tanah? Tidak. Isa dari tanah atau bukan atau tidak? Atau tidak atau bukan? Isa dari apa diciptakan? Wajhullah.
Kekuasaan Allah. Dari apa diciptakan Isa? Melamin, besi, aluminium. Kekuasaan Allah. Hah? Dari apa Isa diciptakan? Yang lain aja lah. Ini dari kekuasaan Allah. Qadarullah. Semua ciptakan dengan kekuasaan Allah SWT. Hah, silahkan Nafi. Ya kalau nggak salah itu Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ahsanta. Ini untuk antum satu. Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Masya Allah. Ahsanta. Satu lagi. Hah, tafadhal. Nabi Isa alaihissalam Diciptakan dari apa Isa? Bahan bakunya dari apa? Allah meniupkan ruh langsung ke dalam rahimnya Siti Maryam. Allah langsung meniupkan ruh? Ya. Allah langsung? Ya. Benar. Meniupkan ruh. Jadi tidak melalui proses dengan manusia gitu. Ya. Langsung Allah tiupkan ruh ke dalam kandungannya Siti Maryam. Allah langsung? Ya. Allah yang meniupkan ruh, bukan Allah yang menggauli, tapi Allah meniupkan ruh gitu. Ustaz, takutnya nanti salah persepsi gitu Ustaz. Bukan Allah langsung, Allah perintahkan malaikatnya untuk meniupkan roh pada roh ke dalam rahim Maryam al-Batul. Ya. Bukan Allah yang langsung meniupkan. Dan setiap kita juga Allah SWT perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan padanya roh. Bedanya proses penciptaan kehamilan Isa bin Maryam dengan kalimat kun. Ini Pak Iqbal. Dengan kalimat kun, fakan, jadilah seketika hamilah. Fahamalathu fantabadat bihi makanan syarqiyya. Tiba-tiba dia hamil mengandung, berangkatlah dia ke arah timur. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah. Setelah mengandung sebagaimana biasa, jadi jangan dianggap mengandung besar langsung, tidak. Hamil sebagaimana biasa, ya. Allah perintahkan malaikat meniupkan pada rahim tersebut ruh. Subhanallah. Maka berangkatlah dia ke tempat arah timur, kemudian datanglah masa akan bersalin, ya, dia berada pada dekat pohon kurma. Subhanallah. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Berkata Maryam, ya Allah, seandainya aku enggak pernah tercipta, enggak pernah terlahir, dan aku dilupakan manusia. Karena beratnya masa akan melahirkan, beratnya mengandung tanpa suami. Subhanallah. Allah hibur Maryam, Allah perintahkan untuk wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Pohon kurma yang besar, cukup dia pegang gini saja seketika berjatuhan. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Jatuhlah, gugurlah kurma-kurma yang manis, yang segar. Subhanallah. Jadi Isa bin Maryam tercipta dengan kalimat kun. Dengan kalimat kun. Subhanallah. Tafadhal, ini kasih untuk akhir. Mas muka Mahmud, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi ikhwan rahimakumullah, manusia, ya, Adam tercipta daripada tanah, Hawa daripada tulang rusuk Adam, Isa bin Maryam dengan kalimat kun, dan seluruh keturunan Adam alaihissalam tercipta daripada min ma'in mahin, daripada setetes air yang hina. Subhanallah. Yang sekarang jadi dokter, subhanallah. Yang sekarang jadi politisi, yang sekarang jadi guru, yang sekarang menjadi semua profesi, ikhwan. Yang kita sekarang ini bersombong-sombong dengan bintang 4 di sini, kita jenderal, ya, dengan segala macam bentuk atribut keduniaan kita. Mari kembali ke hukum asal kita, dari mana kita tercipta. Min ma'in mahin, dari sperma yang hina. Wallahi, setiap orang andai kata melihat sperma, dia jijik memandangnya. Seketika akan dia buang, seketika akan dia bersihkan. Dari situlah manusia tercipta. Allahu Akbar. Siapa yang paling hebat di dunia ini? Semuanya di min ma'in mahin. Fir'aun yang tagha fil bilad, yang berbuat kesombongan di bumi, mengatakan saking sombongnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang tertinggi. Dari mana Fir'aun tercipta? Min ma'in mahin, dari tetes air yang hina. Subhanallah. Dan saya mau bertanya, ini ada lagi hadiah. Sebutkan kepada saya alam-alam yang dilewati oleh manusia dari A sampai Z. Angkat tangan. Kayaknya antum semua, Syekh. Antum kasih yang lain dulu.
Mumtaz. Manusia melewati proses dari satu alam ke alam ke alam. Fadhal, Ustaz. Pertama alam roh. Alam roh. Kedua alam rahim. Alam rahim. Alam dunia. Alam dunia. Alam barzah sampai alam akhirat. Mumtaz. Ahsan, tabarakallah fiik. Jadi ikhwan rahimakumullah, pertama alam roh. Alam apa yang pertama? Alam roh. Nanti akan dibahas di sini. Dalam kitab antum ini ada dibahas, ya. Yang dibagi-bagikan ada, nanti antum silakan rujuk kembali bahwasanya kita semua ini sebelum kita menjadi roh, kita tidak ada apapun juga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dahr, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah manusia mengingat dalam suatu waktu mereka lam yakun syai'an madhkura, tidak ada apapun jua. Dahulu kala kita belum ada apapun jua, menjadi ruh pun belum. Subhanallah. Allah ciptakanlah Adam alaihissalam. Allah usap dari belakang tulang punggung Adam. Antum lihat nanti dalam kitab yang dibagi-bagikan. Ketika Allah usap, Allah keluarkan semua keturunan Adam dalam bentuk alam arwah. Allahu Akbar. Semua kita ini dahulunya enggak ada. Setelah itu ada dalam bentuk alam arwah. Alam arwah, ruh kita telah ada, jasad kita belum ada. Dan ketika hal tersebut terjadi, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh kita dalam alam arwah, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Semua kita mengatakan bala syahidna. Ya Allah, benar kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Jadi hukum asal muasal manusia semuanya mereka adalah bertauhid, menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Asal muasal manusia dalam alam arwah semuanya telah mempersaksikan keesaan Allah. Tatkala Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Semua kita mengatakan, ya, kita telah menyaksikan. Subhanallah. Tapi kelak yang merubah manusia, siapa yang merubah manusia? Asal muasal manusia daripada fitrah tauhid. Tapi ketika terlahir, maka yang merubahnya adalah lingkungannya. Yang merubahnya adalah orang tuanya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir di atas fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah maknanya adalah standar pertama kali Allah ciptakan manusia, bahwasanya semua manusia mengesahkan Allah, bertauhid, hanya menyembah Allah. Inilah fitrah. Tetapi kata Rasulullah, fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidani, yang membuat anak ini menjadi Yahudi, au yunassirani, yang membuat anak menjadi Nasara, au yumajjisani, atau yang membuat anak menjadi Majusi. Orang tualah yang merubah fitrah. Sesungguhnya para saudara-saudaraku sekalian, tugas para nabi Allah utus sejak Nuh alaihissalam, Rasul pertama dikirim kepada manusia adalah Nuh. Rasul pertama kali diutus kepada manusia adalah Nuh. Sejak Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, semua misi kenabian adalah menjaga fitrah jangan melenceng daripada fitrah yang benar. Dan kita semua terbiah dalam Islam, seluruh Al-Quranul Karim, ya, baik berupa perintahnya, larangannya, hukum-hukumnya, semuanya mengacu agar manusia menjaga fitrahnya yang benar, tidak ternodai. Bagaikan kertas putih, manusia terlahir seperti ini tanpa ada noda. Kemudian lingkunganlah yang merubahnya. Dalam alam arwah semua kita telah mengakui Allah sebagai Tuhan. Ketika tercipta di dunia, bapaknya lah, orang tuanya, lingkungannya lah, sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya. Ini merubah manusia. Allah musta'an. Jadi yang pertama adalah alam roh. Bahkan Rasulullah menyebutkan di dunia ini yang kita sekarang, misalnya kita punya teman yang sama hobinya, sama-sama hobi memancing, sama-sama hobi bersepeda, sama-sama hobi bergurau, ya. Setiap orang di dunia ini yang mereka join,
ya, akrab di dunia ini, suami istri yang sejalan, seiring selama. Ini semuanya dalam alam arwah mereka telah dipertemukan Allah SWT satu sama lainnya. Dan yang di dunia ini ketemu, berkelahi, ketemu, subhanallah, bertengkar. Sesungguhnya di alam arwah sana mereka pun telah bertentangan satu sama lain. Berkata Rasulullah, innal arwaha junudun mujannadah. Sesungguhnya ruh-ruh manusia bagaikan tentara-tentara yang berbaris-baris. Fama i'talafa minha ta'alaf. Barang siapa yang di alam arwah sana mereka saling bersesuaian satu sama lain, dia akan menyatu di dunia ini. Ya. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dalam alam arwah yang dia bertentangan, di dunia ini akan bertentangan. Telah Allah ciptakan dalam alam arwah Abu Lahab, Abu Jahal bertentangan dengan Rasulullah SAW. Dalam karakter sehari-hari kita akan condong kepada orang-orang yang sama dengan kita, hobinya, wawasannya dan seterusnya. Ya. Rasulullah menyebutkan hadis ini al-arwahu junudun mujannadah ketika melihat ada seorang perempuan muhajirin berangkat dari Mekah sampai dia ke sana ke Madinah, dan dia seorang perempuan yang senang bergurau. Dia mencari kawan yang sama sepertinya senang bergurau. Maka Rasulullah katakan ini, subhanallah. Berarti sebelum kita ketemu di dunia, kita telah ketemu di mana? Di alam arwah, subhanallah. Dan belum ada manusia. Jadi pertama alam arwah, yang kedua apa tadi yang disebutkan? Alam rahim. Ya, ketika telah berusia kehamilan ibu kita 120 hari. Ketika itulah Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan dalam rahim ibu kita roh. Ya, cari di sini hadisnya. Itu dari sini saya tengok dalam halaman 3 yang ada pada punya antum itu ya. Di sini juga ada di sini insyaallah. Ini dia. Perkembangan janin dalam rahim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Inilah asal muasal kita. Bersabda Rasulullah, ya, sesungguhnya salah seorang kalian yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah. Subhanallah. Yaitu air mani, nutfatan. Thumma yakunu, kata Rasulullah SAW, thumma alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi alaqah, ya, diartikan di situ ya, menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian berubahlah dia menjadi mudghah, segumpal daging selama waktu itu pula. Ya. Thumma yursalu ilaihi malak. Hadis ini panjang, ya. Thumma yursalu ilaihi malak, kemudian dikirimkanlah kepada rahim ibu kita ini malaikat. Ya. Fayu'maru fayanfukhu fi ruh, maka dia tiupkanlah dalam rahim tersebut ruh. Fayu'maru bi katbi 4 kalimatin. Allah perintahkan kepada malaikat, subhanallah, untuk menulis 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id, untuk menuliskan rezeki, ajal, celaka masuk neraka ataupun beruntung masuk surga. Berarti apapun yang kita makan hari ini dan besok seterusnya telah tertulis ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat meniup roh. Subhanallah. Apapun yang akan kita makan esok lusa semua telah ada di sana. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua kita yang hadir dalam majlis ini, hadirin sekalian, masing-masing telah mempunyai tempat kaflingan. Semua kita, saya, antum, semua kita sudah ada kaflingannya di surga atau di neraka.
Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah Allah menyalah. Ya, tentu di sini akan muncul berbagai macam bentuk pertanyaan seputar takdir insyaallah. Takdir kalau begitu untuk apa saya bekerja kalau sudah tentukan semua? Allah tutup ilmu tentang takdir. Allah tutup ilmu tentang perkara gaib takdir. Tidak ada manusia yang mengetahuinya. Dan kita diperintahkan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah alam, apa yang kedua tadi? Alam janin. Makanya para ulama menyimpulkan, andai kata dalam rahim ibu kita ini ada yang gugur sebelum berusia 140 hari, belum ada padanya ruh, dia dianggap adalah apa? Daging biasa. Ya. Tidak perlu disolatkan. Ya. Bahkan seorang wanita yang keguguran sebelum mencapai usia 140 hari dianggap hukumnya hukum istihadhah, bukan nifas. Ya, karena belum ada dianggap. Dan kasus aborsi menggugurkan sebelum berusia 140 hari berbeda dosanya dibandingkan aborsi setelah 120 hari, membunuh manusia yang sempurna setelah 120 hari. Sebelumnya lebih lagi ringan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah alam yang kedua, namanya alam janin. Subhanallah. Apa yang ketiga? Alam dunia. Sekaranglah kita di semua ada dalam alam dunia ini, ya. Kita terlahir, nanti kita akan bahas bagaimana manusia sebenarnya. Inilah dia manusia. Sekarang kita berada pada proses alam yang ketiga, alam apa? Dunia. Setelah ini kita semuanya akan pindah alam. Mau tidak mau. Boleh jadi pindahnya cepat, mungkin nanti sore, kita nggak tahu. Ya, pulang daripada seminar, la qaddarallah, ada yang pindah nggak sampai besok datang ke seminar lagi dia. Ya, lapor ke panitia, fulan nggak datang, kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Lebih cepat transmigrasinya dia ke alam yang lain daripada alam dunia ini. Subhanallah. Dan kita tidak tahu kapan kita akan pindah, kapan kita akan hijrah. Nggak ada yang mengetahui. Subhanallah. Dalam berbagai hal, kadang-kadang tanpa dahului penyakit, ya, tiba-tiba langsung seketika meninggal. Allahu Akbar. Dan masing-masing manusia tergantung dengan amalannya. Ada yang meninggal dalam kebaikan, alhamdulillah. Ada teman-teman kita namanya Ibnu Saini rahimahullah, meninggal ketika pas acara seperti ini. Daurah, datang masyayikh dari Jordan, murid Syekh Albani, ya, dia ikut, bahkan barusan siang harinya bersama saya berbincang-bincang. Kemudian pergilah dia untuk membuat acara, mengisi acara, ya, di TV Roja. Ketika berbicara berdakwah, subhanallah, dan dia akhiri ucapannya ketika mengucapkan ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Diulanginya ketika itu tangannya gemetar, langsung jatuh dan meninggal. Subhanallah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Cepat dia, lebih dahulu dia. Sekarang bukan bersama kita. Padahal mungkin dengan saya 10 tahun, tiap tahun berjumpa dia daurah. Dan tidak diketahui ada penyakit, tiba-tiba meninggal. Subhanallah. Berarti siap-siaplah kita untuk pindah hijrah. Dimutasikan dari dunia ke alam mana? Alam barzakh. Subhanallah. Dan alam barzakh itu adalah sebenar-benar alam yang hakiki. Alam barzakh, alam yang hakiki. Adapun dunia, alam yang semu. Akan tampak segala sesuatu kebenaran ketika seorang telah meninggal. Sekarang semu. Subhanallah. Tapi setelah seorang pindah ke alam barzakh, hatta atanal yaqin, sampai datanglah kepada kami keyakinan, maksudnya kematian. Subhanallah, tersingkaplah semua haqaiq. Subhanallah. Ini alam yang keempat. Dan berapa lama kita di alam barzakh? Wallahu alam. Sampai datangnya hari kiamat yang disebut dengan nama alam negeri akhirat. Subhanallah. Jadi yang bersama saya pada hari ini, Ustaz, mereka ada pada alam keberapa? Alam ketiga, yang boleh jadi entah saya duluan, nggak antum duluan, nggak tahu kita. Ya, siapa yang lebih dahulu pindah ke alam berikutnya, alam barzakh. Subhanallah. Baik. Taib. Teruskan akhi, siapa saya? Inilah kajian ma'rifat. Siapa saya? Dikaji oleh orang sufi, saking dahsyatnya pengajian tersebut sampai-sampai dia lupa siapa dirinya. Subhanallah. Sampai-sampai dia lupa
Siapa dirinya? Siapa saya? Inilah kita. Pertama, manusia ya adalah makhluk yang jahil. Subhanallah. Kayaknya dalam buku itu nggak ada. Ini terlambat Ustaz Adil. Sebenarnya ini ditulis oleh Ustaz Adil, hafizahullah. Coretan-coretan kami bersama, tapi tidak, kayaknya nggak tercatat di sini, nggak ada kayaknya. Nggak ada. Antum lihat di sana aja, konsen sana lihat. Siapa kita? Inilah kita semua jahil yang terlampau sombong, terkadang kita melebihi kapasitas kita sebagai manusia. Subhanallah. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tidak memiliki ilmu sedikit jua pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati-hati agar kalian bersyukur. Subhanallah. Jadi tatkala seorang lahir daripada rahim ibunya, ada orang langsung bawa pangkatnya, tidak ada, jahil. La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun juga. Bahkan sampai mati pun kita tetap memiliki status jahil. Kalaupun kita berilmu, dalam beberapa hal tidak sempurna ilmu manusia. Contohnya para dokter, Masya Allah, dia memiliki ilmu di bidangnya. Dan saya yakin tidak semua dokter menguasai semua ilmu kedokteran. Karena kita ketahui mereka pun bertingkat-tingkat, dokter umum, dokter spesialis, ya kan? Spesialis ini ada lagi cabang-cabangnya seperti dokter spesialis mata, nanti ada lagi di bawahnya, ya mungkin kornea, macam-macam. Maka sampai mati pun kita tetap mengandung ya kejahilan yang sifatnya adalah relatif, ya. Dan sampai sekarang kita senantiasa memiliki kejahilan dalam diri kita. Kalaulah kita jahil, berarti sadarlah kita harus berupaya untuk belajar dan belajar. Ya, alangkah banyaknya saran-saran untuk belajar. Bahkan sampai sekarang mungkin kita banyak yang tidak mengetahui kaum muslimin bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan. Ya, bagaimana akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana hukum muamalah yang benar. Contohnya perkara riba. Banyak yang kita nggak tahu riba itu Allah haramkan. Kadang-kadang kita tahu riba itu haram, tapi apa hakikat riba kita nggak tahu. Ya, ya saya tahu riba itu haram, tapi kan saya nggak riba, Ustaz. Ya, saya kan pinjam di bank ini, saya nggak pinjam di bank ini, saya bukan riba ini, Ustaz. Saya bagi-bagi hasil dengan dia, bagi-bagi keuntungan. Namanya berubah. Ya, dalam muamalah kita banyak yang nggak tahu. Seperti judi, pemerintah kita mengharamkan judi, ya kan? Tapi judi sendiri memiliki definisi yang kabur bagi sebagian besar orang Islam. Tahu antum melalui SMS, kirimkan ini satu ini premis kan, itu juga adalah bagian daripada judi. Yang seharusnya pemerintah mengetahui itu judi, yang harus diberantas. Ya, yang di TV itu banyak judi. Ya, tapi berubah bentuknya. Karena itulah kita wajib belajar. Siapa saya? Kita adalah orang-orang yang jahil. Dan untuk melengkapi kejahilan ini agar dia bertambah ilmunya, Allah berikan kepada kita perangkat-perangkat berupa penglihatan, berupa pendengaran, berupa hati. Ini perangkat-perangkat untuk mencari ilmu. Dan sebagian manusia tidak baik dalam menggunakan perangkat-perangkat ini. Kata Allah SWT, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua kelak akan Allah tanyakan. Apa yang membuat orang-orang kafir menjadi orang-orang ahli neraka? Karena tidak menggunakan telinga, mata, dan hati. Kata Allah SWT, ya, dalam Al-Quran Al-Karim, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dalam surat Tabarakah, "Lau kunna nasma'", andai kata kami dahulu mendengar seruan para rasul, "aw naqil", kami memiliki akal yang sehat untuk berpikir, memikirkan kebenaran tersebut, "ma kunna min ashabis sa'ir", kami tidak akan dibakar dalam neraka sa'ir. Baik, teruskan akhi. Siapa kita? Inilah kita, manusia
zalim, kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia Allah memberikan kepada kalian apapun yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallah, andai katakan mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia benar-benar zalim. Kita ini zalim. Kafar, kufur, minimal kufur nikmat. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang banyak orang tertipu padanya. Ni'matani mabghun fi katsirun nas, dua nikmat orang tertipu, nikmatus sihat, as-sihat wal faraq, kesehatan dan waktu yang kosong. Subhanallah. Ada seorang yang melapor kemiskinan kepada seorang ulama, menderita kemiskinan. Dia mengatakan, wahai orang alim, saya selalu dalam keadaan kemiskinan, tidak pernah saya berhasil, semua usaha saya gagal. Ya, betapa parahnya nasib hidup saya. Ya, alangkah sempitnya rezeki saya. Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya dibuat seperti gini? Orang-orang diberikan kekayaan, saya diberikan kemiskinan, payah mencari kerja dan seterusnya. Berkata orang alim, engkau itu orang kaya. Kenapa Anda katakan saya orang kaya? Ya. Berkata orang alim tersebut, andai kata matamu itu ya dibeli orang dengan 100 juta, kau jual tidak? Ada orang yang matanya buta, ya, dan dia punya harta yang banyak. Dan sekarang kecanggihan alhamdulillah bisa saja dipindahkan mata kepada mata lainnya. Andai kata dihargai satu matamu 100 juta, apakah kau rela menjualnya? Dia katakan tidak. Subhanallah. Berarti satu mata engkau miliki 100 juta. Dua mata, andai kata dua-duanya dibeli, kau rela menjualnya? Tidak. Berarti dua matamu senilai dengan 200 juta. Ginjalmu, andai kata ginjalmu sekarang dibeli orang 100 juta, yang satu kau jual? Tidak. Berarti kau telah miliki 300 juta. Dan begitulah seterusnya. Subhanallah. Kadang-kadang di rumah sakit, masya Allah, ya, ada penyakit-penyakit yang nampaknya sepele, tapi berpuluh juta bahkan ratusan juta habis. Subhanallah. Ini kenikmatan yang besar yang tidak disyukuri oleh manusia. Ya, manusia senantiasa zalumun kafar, menzalimi diri. Tiap hari kita buat dosa. Tiap hari kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita semua. Naam. Teruskan akhi. Apalagi manusia lupa. Manusia adalah orang-orang yang senantiasa lupa. Kata Allah, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah berikan janji kepada Adam sebelumnya, fanasiya, Adam lupa, walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati azam, memiliki keinginan yang kuat. Bagaimana Adam lupa? Dia berkata, ya Allah, saya berikan, ya, daripada umur saya, kalau saya nggak khilaf, ya, 40 tahun, ya, kepada anak saya yang namanya Daud. Maka dikurangilah jatah umur Adam 40 tahun. Ketika datang malaikat maut, kata Adam, saya masih punya 40 tahun lagi. Engkau lupa. Lupa Adam, maka lupalah keturunannya. Dan kita adalah makhluk senantiasa lupa. Ya. Dan kata-kata manusia dalam bahasa Arab insan. Insan sebagian mengatakan terambil dari kata-kata nasiyah, yang artinya adalah lupa. Manusia disebut insan karena seringnya lupa. Dan itulah kita semua, makhluk yang lemah, yang hina, yang tidak perlu kita berbangga-bangga. Subhanallah. Apalagi sombong, apalagi menentang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Teruskan akhi. Untuk apa manusia diciptakan? Ini jawabannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita terlahir dan kita tercipta untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Ya, kata-kata liya'budun, agar mereka mengesahkan saya, agar mereka menyembah saya. Inilah dia tujuan kita diciptakan. Baik, sekarang saya tanya, dan masih banyak buku. Kita diciptakan untuk ibadah. Apa itu ibadah? Silakan.
Fadhal belakang. Ibadah adalah perintah syariah yang harus kita laksanakan sebagai umat ataupun makhluk Allah sesuai perintah. Satu, sesuai perintah yang seperti waktu, jumlah, dan mungkin ada yang lainnya. Kayaknya udah antum baca makalahnya. Masya Allah. Apa itu ibadah? Nah ini kasih beliau satu. Yang lain, silakan depan ini ya, Ki. Apa itu ibadah? Bismillah. Ibadah adalah semua menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jamil, itulah ibadah. Oke, la ba'sa. Kasih lagi untuk dia. Sekarang saya mau tanya, tidur ibadah atau bukan? Nah, angkat tangan. Tidur ibadah bukan? Yang belakang sana kayaknya. Yang pakai topi jula. Kayak Ustaz Yodi udah paham dia itu. Tafadhal. Tidur ibadah bukan? Tergantung niat. Tergantung niat. Gimana itu? Kalau dia niatnya untuk istirahat dan nanti setelah istirahat untuk beribadah supaya kuat untuk beribadah. Maka dia dari segala sesuatu yang dicintai Allah itu adalah ibadah. Tidur cintai Allah enggak? Tidur cintai Allah atau tidak? Tidur. Antum jauh. Untuk istirahat. Untuk istirahat dan beribadah. Semua yang cintai Allah adalah ibadah. Tidur cintai Allah enggak? Akhirnya tidur antum sebagian tidur nih. Cintai Allah SWT. Coba antum jawab lagi. Tidur ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah. Ayo semua tidur. Ayo kita beribadah menyembah Allah, tidur. Itu coba lagi. Yang lain tidur ibadah bukan? Tidur, makan, antum kerja ke PT ibadah bukan? Yang bapak ini depan ini kayaknya belum. Yang belum ya. Fadhal, yang pakai peci. Bapak siapa namanya? Tidur, makan, menikah, mencampuri istri, ibadah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menurut saya tidur adalah ibadah, tapi tidur yang berkelebihan itu akibatnya apa? Tapi kita tidur yang ibadah itu tidur yang menurut aturan. Jadi kalau kita tidur itu menjaga kesehatan, berarti seolah kita beribadah supaya badan kita sehat. Kita perlu istirahat. Jadi kalau tidur tidak beraturan itu tidak ibadah. Jadi tidur yang beraturan itu adalah ibadah. Coba saya tanya kembali. Coba antum sebutkan bagaimana aturan dalam tidur supaya jadi ibadah. Jadi kalau kita misalnya kita bekerja keseharian, tentu kita perlu istirahat. Dengan tidur kita otomatis beristirahat. Jadi kita misalnya kalau kita tidak tidur berarti kesehatan kita bahkan berkurang. Jadi berarti berdosa. Tidak. Kalau tidur itulah ibadah. Jadi kalau tidur beraturan itu berarti ibadah. Tapi kalau tiduran terus berarti menyalah aturan. Jadi tidur yang punya aturan adalah ibadah menurut saya. Berarti tidur yang ada aturan ibadah. Tidur yang nggak ada aturan tak ibadah. Betul. Ini belakang lagi. Ini yang tengah. Afwan ya, yang sudah anak nggak tunjuk antum dulu terakhir nanti. Yang masyayikh terakhir. Tafadhal. Tidur, makan, minum, kita mencampuri istri kita, menyalurkan biologis kita, pergi ke PT, cari kerja, cari makan, berdagang, ibadah tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Tidur adalah ibadah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang penting kita niatkan dulu. Jadi kalau misalnya niat kita memang karena istirahat karena Allah, itu semuanya dihitung dengan nilai ibadah. Kita pergi bekerja dengan niat juga untuk menafkahi keluarga kita, itu juga ibadah. Kemudian kita pergi apapun kegiatan kita yang penting disertai niat karena Allah, itu bernilai ibadah. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi ikhwan rahimakumullah, hukum ketika manusia ini di bumi ini hanya 5, nggak ada yang ke-6. Ya, namanya hukum taklifi. Ada wajib, ada haram, ada mustahab atau mandub, ada makruh. Yang kelima ada namanya mubah.
Yang saya tanya tadi semua hukum asalnya adalah mubah. Yang tadi semua kita bincangkan, makan, minum, tidur, semuanya adalah mubah. Arti mubah boleh dikerjakan secara asal, boleh pula ditinggalkan. Ya. Ada yang wajib. Wajib ini andai kata kita kerjakan dapat pahala jika karena Allah mengerjakannya. Jika tidak kita kerjakan kita berdosa. Apa contohnya? Salat 5 waktu. Ada yang haram, andai kata dikerjakan kita dapat dosa. Andai kata ditinggalkan karena takut kepada Allah dapat pahala. Apa contohnya? Zina. Ada yang makruh, andai kata ditinggalkan kita dapat pahala. Kalau dikerjakan enggak dapat dosa. Tapi tercelah. Apa contohnya? Hah? Apa tadi bilang? Ulangi lagi. Merokok haram. Merokok dikerjakan berdosa, ya. Ditinggalkan dengan niat karena Allah, bukan karena perintah dokter, berpahala. Kalau karena dokter nggak berpahala. Jadi yang makruh apa contohnya? Hah? Makan pete, ya, makan pete kemudian datang ke masjid, makruh. Kata Rasulullah, man akala thama fala yaqrabanna masjidana hadza. Yang makan bawang jangan dekat-dekat masjid kami ini, makruh. Ya. Kemudian apa yang terakhir? Mubah. Mubah adalah hukum asal sesuatu yang dia itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Tidur, apa hukum asalnya? Mubah. Boleh tidur, boleh tidak. Perkara yang mubah ini bisa berubah hukumnya. Ya. Karena perkara-perkara lain, bukan karena dirinya sendiri. Contohnya, ya, seseorang andai kata dia nggak tidur, dia akan lewat subuh, ya, jam 12 malam ini, bola sangat menggiurkan. Kalau nggak tidur saya lewat subuh ini, pasti lewat ini, nggak guna jam waker segala macam. Ketika itu wajib bagi dia tidur. Kalau tidak tidur, haram bagi dia. Berlakulah padanya hukum-hukum seperti ini. Berarti tidur kadang menjadi wajib, kadang menjadi haram. Ya, seperti menikah. Apa hukum asal kita menikah? Hukum asalnya mubah, boleh menikah, boleh tidak menikah. Tapi dia berubah hukumnya, terkadang menjadi wajib. Tatkala seorang telah dahsyat syahwatnya, andai kata enggak menikah akan berbahaya, ya, dan dia telah memiliki kesanggupan untuk menikah, ya, dari semua bentuk finansial dan memberikan nafkah jasmani rohani kepada istrinya, ketika itu wajib bagi dia menikah. Bolehkah menikah menjadi sesuatu yang haram? Mungkinkah menikah menjadi sesuatu haram? Mungkin andai kata dia yakin tidak akan dapat menafkahi istrinya zahir dan batin, haram bagi dia menikah. Ya. Mungkinkah menikah menjadi makruh? Mungkin. Semuanya mungkin, semuanya kembali kepada keadaan. Jadi dalam agama Islam segala macam perkara mubahat yang hukum asalnya mubah dapat bernilai ibadah jika seseorang mengerjakannya dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tidur supaya dapat bangun pagi, dapat mengerjakan subuh, salat subuh, menghadiri kajian, dapat nilai ibadah. Makan, dengan makan dia berusaha untuk dapat, ya, menjaga kelangsungan kesehatannya supaya dapat, yakni beribadah, mengerjakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, dapat nilai ibadah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam kemaluan kalian itu ada unsur sedekah ibadah. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu sadaqah? Bagaimana kami menyalurkan kebutuhan biologis kami, syahwat kami, dan bernilai sedekah untuk kami? Kata Rasulullah, ara'aita law ja'altahu fi haramin? Bagaimana pendapatmu andai kata kemaluanmu itu kau tempatkan pada tempat yang haram? Alaysa alayka wizrun? Bukankah engkau akan mendapat dosa? Ya, demikian juga kebalikannya. Subhanallah. Ini ibadah. Jadi kita diciptakan Allah untuk ibadah. Maksudnya hendaklah kita dalam semua sisi kehidupan kita berusaha menjadikannya sebagai bentuk ibadah. Ketika kita pergi kerja, niatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk menafkahi anak istri kita. Dan orang-orang akan dapat nilai pahalanya dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah akan dijabarkan kelak, ya, dalam kajian-kajian lainnya. Jadi inilah manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah.
Ada namanya sunnah muakkadah, ada namanya sunnah yang biasa, bertingkat-tingkat ibadah. Maka hendaklah andai kata kita mau mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita pertama kali mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Subhanallah. Ya. Mana lebih utama, salat tarawih atau salat isya? Salat isya karena dia fardu, dan inilah modal menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, teruskan. Kam baqiya? Kam baqiya? Sanil daqaiq. Daqiqatan. Tayyib, la bas. Ya, inilah manusia. Teruskan akhi. Allahu Akbar. Apa tuh? Kemana akhir perjalanan manusia? Kayaknya ini pembahasan kita terakhir dalam waktu yang ringkas ini. Kemana akhir perjalanan manusia? Anda melihatlah itu jalan terbentang. Lihatlah ban sepeda. Ya, subhanallah. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Berkata Allah, setiap jiwa pasti akan merasai kematian, dan sesungguhnya kalian akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa-apa yang kalian telah lakukan pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kenikmatan dunia kecuali kenikmatan yang penuh dengan tipu daya, yang melalaikan manusia. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, kul ala kullukum ra'in, ingatlah setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian akan ditanyakan tentang apa yang dia pimpin pada hari kiamat. Ya, ujung kehidupan kita adalah kematian, dan kita setelah mati akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ya, kalaulah mati selesai, oh enggak ada, alangkah nikmatnya hidup ini. Tapi ketika kita mati, maka ketika itulah kita wajib melaksanakan segala macam bentuk. Ketika itulah baru Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ganjaran apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Ya. Barang siapa man yakni zar'a khairan yahsudu khairan, yang dia menyemai benih-benih kebaikan di dunia, melaksanakan aktivitas kewajiban sehari-hari yang Allah wajibkan kepadanya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dia akan mendapatkan kebaikan, ya, balasan kebaikan. Karena kuburan tersebut yang kita lihat sempit, ya, kata Rasulullah SAW, hanyalah dua, kalaulah bukan merupakan rawdatan min riyadil jannah, taman-taman daripada taman surga yang luas, atau sebaliknya menjadi hufratun min hufarin niran, merupakan lubang-lubang yang sempit. Wallahu musta'an. La haula wala quwata illa billah. Demikianlah kajian kita yang ini adalah merupakan yakni kajian yang ringkas. Bukanlah pada waktu ini kita akan dapat menimba ilmu seluruhnya, tidak, tapi ini adalah merupakan yakni cuplikan-cuplikan yang kelak membuat kita untuk rajin menimba ilmu setelah ini. Wallahu tabaraka ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin, wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Taib Ustaz, tadi sudah memaparkan materi Ustaz. Ana membuat garis besar tadi atas penjelasan Ustaz, bahwa ketika Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh kepada manusia yang berada di rahim ibunya, sekaligus mencatat nasibnya di muka bumi ini sampai dia masuk nerakakah atau masuk surgakah. Berarti kita ini sudah ditetapkan surga atau neraka. Jadi apa faidah doa Ustaz? Mumtaz. Nah itu ya pertanyaan Ustaz. Bismillah walhamdulillah ba'du. Ini pertanyaan yang baik sekali. Tadi telah disebutkan bahwasanya setiap manusia telah tertentu tempatnya di surga, di neraka, bahkan telah tercatat. Apa faedah doa? Kalau telah ditentukan, untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita bersusah payah, ya, beramal saleh? Kalau kita ahli neraka, masuk neraka, ya. Lebih baik kita berleha-leha. Andai kata kita ahli neraka, kan seperti itu pendapat orang-orang yang
tidak memahami perkara takdir. Mohon insyaallah saya akan berupaya menjelaskan tentang perkara takdir. Tadi juga ditanyakan oleh sebagian teman kita ketika makan-makan, Ustaz, tadi telah antum sebutkan tentang perkara takdir, semua telah tertentu. Kemudian kata beliau, bukankah Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Ya, bukankah ini menunjukkan bahwasanya manusia yang punya ikhtiar, punya usaha? Ya, maka kita katakan, akhi barakallahu fiik, memang butuh jawaban yang agak panjang. Di antara rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadar. Ya, dalam hadis Jibril diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah mengatakan wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, agar engkau beriman dengan takdir Allah khairihi wa syarrihi, baik ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala itu khair, baik dalam pandangan manusia, wa syarrihi, ataupun dalam pandangan manusia buruk. Beriman kepada buruk baiknya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Jadi di antara makna beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, akhi barakallahu fiik, bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu yang sempurna. Beriman kepada takdir mewajibkan beriman kepada 4 hal. Pertama, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala telah memiliki ilmu yang sempurna tentang apapun juga. Ya, kata Allah, dzalika bi anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Demikianlah karena Allah telah meliputi ilmunya segala sesuatu. Ilmu yang terjadi, yang sedang terjadi, ilmu yang akan terjadi, semuanya telah Allah ketahui. Tidak ada gerak daun yang jatuh pun kecuali Allah mengetahui. Kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha." Tidaklah ada daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Apa yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah telah mengetahui semua ajal manusia, nasib hidup manusia, perbuatan manusia, semua Allah telah mengetahuinya sebelum terjadi. Bahkan telah Allah takdirkan segala sesuatu itu telah final 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi akhi barakallahu taala, pertama kita wajib mengimani Allah telah memiliki ilmu yang sempurna semua. Apa yang terjadi sampai segala-galanya telah Allah ketahui. Yang kedua, makna beriman kepada takdir, Anda mengimani ilmu tersebut semuanya telah final pula Allah tuliskan dalam kitabnya yang besar, kitab induk yang disebut dengan nama Lauh Mahfuz. Ya, semuanya telah Allah tuliskan. Kata Allah, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada apapun yang terluput kecuali telah tertulis dalam kitab tersebut. Ya. Wa indana kitabun hafidz. Di sisi kami, kata Allah, ada kitab yang menjaga, menulis segala sesuatu. Jadi masuklah di sana penciptaan alam semesta, penciptaan bumi, makhluk-makhluknya, apa yang terjadi, yang sedang dan akan terjadi sampai hari kiamat. Ini yang kedua. Dalam ilmu tersebut yang telah tertulis dalam Lauh Mahfuz, telah tertulis ajal kita, rezeki kita, apa yang kita makan, binasa, celaka, surga, neraka, semuanya ada. Ini yang kedua. Yang ketiga, tingkatannya adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, memiliki kehendak untuk mewujudkan apa-apa yang ingin Dia wujudkan, meniadakan apa-apa yang Dia tiadakan. Maka yang ketiga adalah beriman dengan namanya masyiah, kehendak Allah. Jika pertama ilmu, yang kedua apa? Tulisan, telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Yang ketiga, tulisan ini yang dalam kitab Lauh Mahfuz ini Allah memiliki kehendak untuk boleh jadi mewujudkan sesuatu perkara, merubah suatu perkara, meniadakan suatu perkara. Semuanya itu telah ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi, itulah namanya qada. Ketentuan dalam Lauh Mahfuz itulah namanya qadar. Jadi qada dan qadar berbeda jika disatukan. Qada, keputusan Allah yang telah terjadi. Contohnya, besok si A meninggal. Itu pertama telah melewati fase ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pertama ilmu Allah. Dia meninggal pada tanggal sekian, tahun sekian, udah ada ilmu. Yang kedua telah tertulis. Yang ketiga, Allah telah mengkehendaki sejak jauh kala.
Allah akan kehendaki si fulan ini akan meninggal pada hari H jam sekian di tempat sekian. Ini yang ketiga, namanya kehendak. Yang keempat, al-khalqu. Allah SWT eksekusi semua apa-apa yang ingin dilaksanakannya tersebut. Ketika meninggal si A yang telah tentukan, itu disebut dengan nama qadha. Adapun qadar yang masih tertulis dalam lauh mahfuz itu namanya qadar. Ketika terjadi namanya apa? Qadha. Jadi seseorang itu ahli surga, ahli neraka, pertama Allah telah mengetahuinya. Yang kedua telah Allah tuliskan. Yang ketiga telah Allah kehendaki. Apapun yang akan kita perbuat semuanya telah sesuai dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Yang keempat, ketika terjadi itulah disebut dengan nama al-khalqu. Jadi rangkaian beriman kepada takdir 4 perkara. Beriman kepada yang pertama ilmu, yang kedua tulisan, yang ketiga kehendak, yang keempat eksekusi, khalqu. Saya berikan ilustrasi supaya memudahkan antum. Seseorang ingin membuat rumah besar. Apa yang pertama kali dia buat? Ilmu. Dia akan mengumpulkan semua bahan tentang rumah. Masih di sininya ilmu, ya kan? Akhirnya dapatlah, oh ini rumah ideal, tipe sekian saya akan buat. Masih di sini. Setelah itu dia tuliskan. Jadilah ketika itu apa namanya? Dia mungkin dia boleh jadi dia panggil segala macam arsitektur, dibuatlah dendah rumahnya segala macam. Apa ini namanya? Ditulis. Kitabah. Yang ketiga, kehendak. Ini rumah kapan mau saya buat? Oh, kayaknya tepatnya bulan muda, tanggal sekian-sekian setelah terima gaji. Ketika datang harinya dia kerjakan, inilah dia fase yang keempat, namanya adalah al-khalqu. Itulah kira-kira. Jadi apapun yang terjadi di alam raya ini melewati 4 fase. Ilmu, kitabah, masyiah atau iradah, yang keempat adalah al-khalqu. Jadi akhi barakallahu fiik, ini makna beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang saya ingin ingatkan kepada antum bahwasanya dalam masalah qada dan qadar ada 2 kubu yang ekstrim menyimpang dalam Islam. Yang pertama namanya kubu qadariyah. Kubu ini mengatakan makhluk itu yang memiliki segala macam peran, Allah tidak memiliki peran dan kehendak. Antum mau kemari, ini kehendak saya, ini bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak saya nih. Enggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang itu menjadi kafir dengan kehendak dirinya, bukan kehendak Allah. Bahkan Allah tidak mampu mengkehendaki kekafiran, kata mereka. Orang berbuat maksiat itu kehendak dirinya, enggak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ekstrimnya mereka mengatakan Allah itu tidak tahu yang belum terjadi kecuali ketika telah terjadi. Allah enggak tahu si fulan ini akan berzina kecuali telah terjadi perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Ini kubu yang sering mengatakan Allah tidak punya kehendak, tidak punya ikhtiar. Yang ada semua adalah kehendak manusia. Mereka mengambil sebagian ayat, meninggalkan ayat lainnya. Antaranya kata mereka Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau silakan beriman, yang mau silakan kafir. Ini menunjukkan kata mereka mutlak semua perbuatan itu kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kubu menyimpang dan kubu ini sesat. Mereka dianggap majusi umat ini. Konsekuensinya seolah-olah mereka mengatakan banyak pencipta selain Allah. Konsekuensinya Allah tidak memiliki kekuasaan mutlak karena ada kehendak di luar kehendaknya. Ada kejadian di luar apa-apa yang telah dia skenario. Ya. Sama dengan paham majusi mengatakan Tuhan 2, Tuhan kebaikan, Tuhan kejelekan. Seolah-olah semua kejelekan bukan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak tahu. Bahaya. Padahal Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Semua yang kita perbuat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gerak-gerik manusia bahkan alam semesta tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kubu yang menyimpang. Mereka mengatakan tidak ada campur tangan apa? Allah dalam kehendak manusia. Satu. Yang kedua, ekstrim mengatakan tidak ada campur tangan manusia. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya peran. Manusia bagaikan wayang di hadapan dalang digerak-gerakkan, bagaikan hembusan bagaikan bulu-bulu diterpa angin kemana angin mau. Manusia tidak punya peran. Semua perbuatan manusia adalah
kehendak Allah, keinginan Allah, manusia terpaksa. Disebut dengan nama paham Jabariyah. Manusia terpaksa. Ya, datang seorang pada masa Umar mengatakan, wahai Umar, ketika dia mencuri, Umar akan potong tangannya. Wahai amirul mukminin, kenapa kau potong tangan saya ini? Bukankah saya mencuri dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kata Umar, ya, dengan kehendak Allah engkau mencuri, dengan kehendak dia juga saya potong tanganmu. Kubu ini mengatakan manusia tidak punya peran. Manusia bagaikan wayang, dalang yang menggerak-gerikkan. Semuanya Allah. Paham ini adalah paham yang sesat. Konsekuensinya Allah itu berlaku zalim. Dia yang membuat manusia menghendaki kemaksiatan, menghendaki kekafiran, akhirnya dia hukum manusia. Dia yang membuat manusia mencuri, dia hukum potong tangannya. Dia membuat manusia berzina, dia rajam. Ini tidak sesuai dengan kesempurnaan keadilan Allah SWT. Kebijaksanaan Allah nggak bijak. Orang dia yang buat, kenapa dia hukum? Ya, kasihan manusia dihukum. Paham ini juga paham yang sesat, dan kadang-kadang kita punya paham seperti ini. Ketika disuruh, Pak sholat, alah, belum Allah kehendaki saya sholat. Ke masjid lah Pak, aduh, belum ada panggilan Allah untuk ke masjid. Haji lah Pak, belum terpanggil hati saya, belum ada kehendak Allah. Dan ini syubhat orang-orang musyrikin yang mengatakan, lau sya'allah ma asyrakna wala abauna. Andai kata Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Tidak perlu nenek moyang kami berbuat kesyirikan. Seolah-olah mereka mengatakan kesyirikan ini kehendak siapa? Allah. Orang berzina, jangan celah saya. Saya bukannya mau berzina, saya memang dikehendaki Allah berzina. Jawaban orang seperti ini gampang kali. Antum dekat-dekat dia, swing kepala, kasih kepala sekali. Katakan, akhi, ini kehendak Allah, bukan kehendak saya, mohon maaf. Ini dua kubu yang bertentangan. Ini mengatakan Allah nggak punya peran, melahirkan orang-orang sombong. Sebagaimana Qarin mengatakan, semua hartaku ini bukan karena Allah. Innama utitu ala ilmin indi, semua karena ilmuku. Menciptakan orang-orang sombong, seolah-olah bisa menguasai dunia. Nggak ada peran Allah tuh, yang ada kita semua. Ya, semuanya nggak ada peran Allah. Andai kata ada kecelakaan pesawat, itu semua human error, nggak ada ketentuan Allah SWT. Ini orang-orang yang sombong, Mu'tazilah, Qadariyah. Ini yang juga menyimpang. Apa kata mereka yang kedua? Tidak ada campur tangan dan kehendak manusia. Yang ada adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia berbuat kesalahan, dia berbuat kemaksiatan, ini kan bukan mau saya, mau yang atas ini. Dia kehendak, kalau nggak jadi. Ya, mereka mengambil ayat-ayat tertentu dipahami dengan pemahaman yang menyimpang. Contohnya Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar kecuali Allah lah yang melempar. Kata mereka, lihat, bukan kita melempar, Allah yang melempar. Jadi intinya kubu ini pakai dalil dari Quran, dari Sunnah. Kubu ini pakai dalil dari Quran Sunnah, tapi pemahamannya tidak sempurna, parsial pemahamannya. Sekarang saya berikan kepada antum jawaban yang benar. Semoga Allah SWT mudahkan antum memahaminya. Jangan sampai kita keluar dengan pemahaman yang salah. Yang benar adalah mazhab ahlu sunnah yang mengatakan manusia punya peran, punya kehendak, punya ikhtiar. Allah juga punya kehendak. Ya, apapun yang perbuat manusia, dia sholat, dia zakat, dia puasa, itu dengan kehendaknya dan terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Yang terkadang manusia punya kehendak, Allah nggak kehendaki, tidak jadi dia. Contohnya antum mau sholat ke masjid, ternyata Allah nggak kehendaki, antum sakit perut, masuk ke WC, lama di WC, nggak dapat sholat ke masjid, nggak terwujud kehendak antum. Petani mau dia panennya baik, semua udah dia buat, benih dipilih, musim dipilih, semuanya udah oke. Hari hanya mau panen, datanglah kehendak Allah lain, hama datang, habis semuanya. Kata Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali akan terjadi ketika sesuai dengan kehendak Allah. Ahlu sunnah mengatakan manusia punya kehendak, punya ikhtiar, dan yang kehendak dan ikhtiar inilah manusia diberikan hukuman pahala ataupun dosa. Tetapi semua kehendak manusia tidak pernah lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengarkan, kehendak Allah dibagi menjadi dua bagian. Ada kehendak yang tidak dia ridhoi ataupun diridhoi, sifatnya general.
Semua kehendak Allah ini yang sifatnya general namanya kehendak ketentuan kauniyah. Al-iradah al-kauniyah. Contohnya Allah berkehendak menciptakan iblis. Berkehendak atau tidak? Antum, Allah berkehendak enggak menciptakan iblis? Atau diciptakan kebetulan dengan kehendaknya? Dengan ilmunya atau tidak? Dia tahu enggak iblis akan kafir? Tahu enggak? Dengan ilmunya, dengan Allah telah tuliskan iblis menjadi kafir, ya. Telah Allah kehendaki, ya. Ya. Dan kafirlah iblis dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhi barakallahu fik, yang benar kita mengatakan bahwasanya Allah memiliki dua kehendak. Yang pertama namanya kehendak kauni atau kehendak kauniyah yang berkaitan dengan segala sesuatu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sifatnya Allah ridai atau tidak Allah ridai. Ya, seperti menciptakan iblis, seperti menurunkan bala bencana musibah. Saya berikan contoh. Siapa yang menurunkan bala bencana musibah penyakit kepada Nabi Ayub? Siapa? Siapa yang membuat Nabi Ayub sakit? Siapa? Allah. Apakah Allah menghendaki atau enggak menghendaki? Menghendaki. Dengan kehendak Allah SWT. Tetapi kehendak kauni ini tidak selalu Allah ridai. Ya. Apakah Allah ridha ketika Nabi Ayub itu sakit? Dia enggak ridha, tapi Allah kehendaki. Apakah Allah berkehendak iblis itu kafir? Ya. Apakah Allah ridha kekafiran iblis? Tidak. Harus dibedakan. Jadi kehendak Allah dibagi dua. Pertama kehendak kauniyah yang sifatnya general, umum, mencakup semua kehendak Allah. Kehendak tsunami dengan kehendak kauniyah Allah SWT. Kemarin yang di Filipina apa namanya? Hah? Itu angin apa namanya? Haiyan. Itu dengan kehendak Allah kauniyah yang tidak dia ridhai. Terkadang anak-anak kecil kena, nggak ada salahnya, nggak dosanya. Orang tua, binatang apa dosanya, kena semua. Ya, ini terjadi dengan kehendak Allah yang namanya kehendak kauniyah. Yang kedua, kehendak yang disebut dengan nama kehendak syar'iyyah, al-iradah asy-syar'iyyah. Ya, ini adalah kehendak yang seluruhnya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak mesti kehendak Allah ridha ini terwujud, terjadi, terlaksana. Contohnya, bukankah Allah ridha dengan orang-orang beriman? Ya. Apakah Allah SWT mengkehendaki iradah yakni syar'iyah semua manusia beriman? Tidak. Allah telah menetapkan tidak akan mungkin semua manusia beriman. Kata Allah, "Lau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a." Andai kata Tuhanmu mau, akan berimanlah seluruh penduduk bumi. Berarti Allah enggak mau semua manusia beriman. Kehendak ini disebut dengan nama kehendak kauniyah. Jadi kehendak syar'iyah adalah kehendak yang Allah ridhai. Antum datang kemari dengan kehendak antum bukan? Ya. Apakah juga kehendak Allah? Ya. Ketika ketemu kehendak antum kehendak Allah SWT, jadilah suatu perbuatan. Andai kata perbuatannya adalah perbuatan yang sifatnya positif, ibadah, syariah, terjadi dengan kehendak yang namanya kehendak syar'iyah. Andai kata kehendak ini terjadi dengan yang tidak Allah ridhai, namanya kehendak kauniyah. Seorang pencuri mau mencuri dengan kehendaknya, ikhtiarnya, pilihannya, dan terjadi pencurian tersebut dengan kehendak Allah yang tidak Allah ridhai, namanya kehendak kauni. Karena terkadang pencuri mau mencuri, Allah enggak kehendaki, enggak jadi dia ketangkap, ya, dan seterusnya. Andai kata terwujud, ini terjadi dengan kehendak kauniyah jika itu perkara yang sifatnya umum. Tapi andai kata ini perkara yang sifatnya kebaikan dengan kehendak syar'iyah. Jadi seseorang beriman itu adalah merupakan yakni kehendak Allah SWT yang namanya kehendak syar'iyah, tapi dengan ikhtiar dia, usaha dia, upaya dia, dan kita tidak pernah merasa dipaksa Allah SWT. Ya. Dan satu hal, Allah tidak pernah perintahkan kita untuk membaca kitab takdirnya. Tidak pernah perintahkan kita untuk mencari-cari tahu bagaimana nasib kita, enggak pernah. Enggak perlu antum sibuk berpikir merenung, saya surga atau neraka ya, enggak perlu. Satu malaman berpikir, kalau saya ahli surga, itu apa saya harus seperti ini? Anda kata enggak perlu. Bukan itu perintah Allah. Yang Allah perintahkan adalah mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Andai kata setiap orang berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah SWT, mustahil Allah menyesatkannya, mustahil Allah SWT membinasakannya, karena Allah memiliki sifat hikmah, ya, adil, tidak memiliki sifat kezaliman. Mustahil orang yang sejak kecil berusaha berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, berbuat ibadah dengan ikhlas, dengan benar segala macam, ya, Allah sesatkan, mustahil, tidak akan mungkin, ya.
Orang-orang yang Allah sesatkan adalah orang-orang yang memang berhak menerima demikian. Ya, karena Allah tahu dalam hatinya nggak ada kebaikan. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang-orang yang telah Allah tentukan tidak akan mungkin beriman. Kenapa? Memang mereka tidak layak menerima iman. Ya, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, kata Allah, andai kata Allah tahu ada kebaikan dalam hati mereka, Allah akan buat telinga mereka mendengar. Tapi Allah tahu ini nggak layak diberikan hidayah. Ya, tentu manusia, karena kita nggak tahu perkara-perkara takdir kita semua, hendaklah kita tidak menyibukkan diri dengan perkara ini. Hendaklah kita menyibukkan diri dengan bertanya, apakah telah saya kerjakan perintah-perintah Allah? Apakah telah saya tinggalkan Allah Subhanahu wa taala? Adapun urusan surga, urusan neraka, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira antum paham, akhi? Insyaallah. Jadi semua kita telah Allah tentukan kaflingnya, tapi kita nggak tahu. Dan kita tidak diperintahkan untuk tahu. Dan kita tertutup untuk mengetahuinya. Bukan itu kita diperintahkan. Kita diperintahkan untuk beribadah. Apa itu ibadah? Mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu aja yang kita pikirkan. Gak usah kita sibuk. Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabat suatu hari, dan ini terakhir insyaallah ya, setiap kalian telah final tempatnya di surga atau neraka. Bertanya sahabat, kalau begitu Rasulullah, fafimal amal, untuk apa kita beramal kalau udah tertentu semuanya, udah jelas? Kata Nabi, saddidu wa qaribu, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berusahalah, berikhtiarlah, bekerjalah, beramal ibadahlah. Setiap makhluk akan dimudahkan untuk apa dia dicipta. Andai kata diciptakan untuk ahli surga, Allah akan mudahkan dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, patuh dan mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berkawan dengan orang-orang yang saleh dan seterusnya. Andai kata Allah tentukan untuk neraka, Allah mudahkan dia ke neraka, iyadzan billah, ya, dengan hikmahnya. Dan tidaklah boleh kita katakan Allah zalim. Seandainya semua makhluk dimasukkan ke dalam neraka, Allah nggak bisa kita katakan zalim. Kenapa? Li'annal khalqa khalquh. Semua kita punya Allah. Surga punya Allah, neraka punya Allah, terserah Allah. Andai kata dia mau semua manusia dibakar di neraka, tidak dikatakan dia zalim. Karena zalim menempatkan itu bukan pada tempatnya. Adapun manusia semua adalah ciptaannya, milik Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia mau semua diazab, terserah dia, karena kita adalah miliknya. Tapi Allah tidak lakukan demikian. Kata Allah, wa ma ana bidzallamin lil abid. Saya tidak pernah menzalimi hamba-hamba. Dan khawatir antum dizalimi Allah, tidak. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak pernah menzalimi mereka. Walakin zalamu anfusahum, mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Untuk hal ini Allah kirimkan nabi, Allah kirimkan rasul, Allah kirimkan kitab, diberikan akal yang sehat. Karena itulah yang enggak punya akal, enggak ada hukumnya. Subhanallah, ya. Demikian, saya banyak makan waktu Ustaz Yusuf hafizahullah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.